Tak pernah ada sebelumnya pemain Liga 1 yang segila Rizky Ridho. Tak bisa berkata-kata, tangis haru oleh Romeni langsung ngomong gini usai cetak gol ke gawang Bahrain. Media Bahrain ngamuk, bisa-bisanya kalah dari timnas Indonesia. Usai bungkam Bahrain, timnas Indonesia langsung dikepung kabar baik dari segala penjuru siap ke Piala Dunia 2026. Balik kemenangan ini, ada satu nama yang mendapat sorotan khusus dari para pendukung, yaitu Rizky Ridho. Sebagai salah satu pemain bertahan andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia menunjukkan kepemimpinan dan ketangguhan dalam mengawal lini belakang Garuda agar tetap solid menghadapi tekanan Bahrain. Namun di tengah pertandingan, Rizky Ridho sempat mengalami cedera pada babak kedua. Meskipun dalam kondisi pincang, ia tetap berusaha bertahan di lapangan agar timnas Indonesia tidak kekurangan pemain saat Ricky Kambuaya keluar. Keberanian dan mentalitas baja yang ditunjukkan oleh sang bek membuat banyak pihak kagum. Akun sepak bola Extra Time Indonesia turut menyoroti aksi heroik sang pemain melalui unggahan di media sosial. Rizky Ridho coba memaksakan masuk lapangan dalam kondisi pincang agar Indonesia tidak kekurangan pemain, tulis admin Extra Time Indonesia. Ya, perjuangan Rizky Ridho juga menuai reaksi emosional dari para penggemar di media sosial. Banyak yang merasa terharu melihatnya tetap bertahan meski mengalami cedera. Beberapa netizen menuliskan, nangis di sini, Rizky Ridho udah pincang tapi masih mencoba bermain. Pantes ya jadi salah satu kesayangan STY, keren sih, jujur. Rizky Ridho gacor banget, kata netizen lain yang terkesan dengan performa sang bek. Selain kegigihannya untuk tetap bermain meski cedera, Rizky Ridho juga tampil sebagai tembok kokoh di lini belakang. Ia beberapa kali berhasil menggagalkan serangan Bahrain dengan tackle-tackle bersih dan intercept yang tepat waktu. Kehadiran Ridho memberikan ketenangan bagi para pemain lainnya, terutama di menit-menit akhir ketika Bahrain mulai meningkatkan intensitas serangan mereka. Rizky Ridho dikenal dengan duel udara yang kuat serta kepemimpinan yang solid, berhasil menjaga lini pertahanan tetap disiplin hingga peluit akhir berbunyi. Dengan penampilan heroiknya di laga ini, Rizky Ridho sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Keberaniannya untuk tetap bertarung di lapangan, meski dalam kondisi kurang fit, semakin menegaskan statusnya sebagai pemain yang selalu memberikan segalanya untuk tim. Informasi selanjutnya, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mengaku sangat senang bisa mencetak gol untuk membawa timnas Garuda menang 1-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 25 Maret malam. Usai pertandingan, Ole Romeni mengaku sangat senang bisa mencetak gol. Ia juga senang karena banyak orang yang bisa tersenyum dan merayakan kemenangan Indonesia. Sangat senang, semua orang merayakan dan sangat-sangat menjadi momen yang indah, ucap Ole Romeni sembari menunjuk ke arah tribun supporter timnas Indonesia. Kemenangan ini membuat Indonesia menjaga peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ole Romeni pun yakin dengan kualitas yang dimiliki timnas Indonesia mampu bersaing menembus Piala Dunia 2026. Kata Ole Romeni, setelah pertandingan lawan Australia, kami melakukan evaluasi. Kami tahu kualitas tim ini, kami akan terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Indonesia berhasil mencetak gol lewat tembakan Ole Romeni usai meneruskan umpan matang dari Marcelino Ferdinand pada menit ke-24. Gol berawal dari umpan lambung Tom Hai kepada Marcelino yang bergerak bebas di sisi kanan. Kejelian Marcelino mengirimkan umpan terobosan ke kotak penalti berhasil disambut oleh Romeni dan menjadi gol. Sementara kekalahan timnas Bahrain ternyata langsung mendapat respon kemarahan dari beberapa media Bahrain. Pasalnya, laga kali ini sebagai penentu timnas Bahrain untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kekalahan ini, maka asa lolos ke Piala Dunia semakin mustahil bagi timnas Bahrain. Tak pelak, media Bahrain meluapkan emosinya pada timnya sendiri. Dilansir dari media Bahrain, Gulf Digital Network atau GDN Online, media itu marah karena timnya harus menerima kenyataan pahit di GBK. Bahrain lupakan saja untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka bertindak bodoh saat menghadapi timnas Indonesia di GBK. Demikian tulis GDN Online. Selain itu, kemenangan ini juga memberikan tambahan poin yang sangat berarti untuk timnas Indonesia untuk ranking FIFA. Menurut perhitungan Putih Rankings, skuad Garuda mendapatkan tambahan 16,75 poin berkat kemenangan ini. Dengan tambahan poin tersebut, maka skuad Garuda melesat 7 tangga di ranking FIFA dari urutan ke-130 menjadi ke-123.
Sedangkan bagi Bahrain yang kehilangan poin dalam jumlah yang sama, kekalahan ini juga membuat mereka turun 5 tingkat dalam ranking FIFA menjadi urutan ke-85. Berikutnya, timnas Indonesia perlu mengalihkan fokus mereka dengan menghadapi China dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Usai bungkam Bahrain, timnas Indonesia langsung dikepung kabar baik dari segala penjuru siap ke Piala Dunia 2026. Ya, setelah mengalahkan Bahrain, timnas Indonesia langsung mendapatkan kabar baik. Tentunya kabar baik ini bisa membantu timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar baik apakah yang didapat oleh timnas Indonesia? Kabar baik yang pertama sudah tentu adalah perolehan timnas Indonesia yang kini sudah mengoleksi 9 poin. Sayangnya, timnas Indonesia masih belum bergerak posisinya dari peringkat ke-4 klasemen grup C. Pasalnya Arab Saudi berhasil meraih 1 poin usai bermain imbang dengan Jepang. Walau begitu, keberhasilan Arab Saudi menahan imbang dapat menjadi pertanda baik untuk timnas Indonesia, menandakan bahwa skuad Patrick Kluivert juga punya peluang yang sama untuk meraih hasil serupa. Kemungkinan Jepang menurunkan target pertandingannya usai dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Di mana kabar baik yang kedua, posisi timnas Indonesia rasanya sudah tidak mungkin digeser oleh China yang hari ini kalah lawan Australia. Itu artinya timnas Indonesia punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi babak keempat jika menempati peringkat ketiga atau keempat grup C. Dan kabar baik yang ketiga berasal dari timnas Indonesia itu sendiri. Penampilan para pemain timnas Indonesia saat ini tampaknya sudah semakin membaik dibanding ketika menghadapi Australia. Strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert sepertinya sudah mulai bisa diresapi oleh para pemain. Hal ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia untuk mengincar kemenangan melawan China dan hasil imbang dengan Jepang. Bahkan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dengan meningkat, yaitu dengan menempati peringkat kedua menggeser Australia jika bisa menang di 2 pertandingan yang tersisa.